Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elma Salma Saula dan Dinda Anaya. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, pada masa Nabi. Yang kedua, pada masa sahabat dan tabi'in awal. Dan yang ketiga, kontroversi larangan menulis hadis. Materi pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Dan yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Berikut penjelasan dari poin-poin nomor 2 dan nomor 3. Pada nomor 2, perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, pada masa sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Diceritakan suatu ketika ada seorang nenek menghadap kepada Khalifah Abu Bakar, meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa ia tidak melihat petunjuk Al-Quran dan praktek Nabi yang memberikan bagian harta warisan kepada nenek tersebut. Abu Bakar lalu bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan sebagian harta warisan pada nenek sebesar 1/6 bagian. Al-Mughirah mengaku hadir tatkala Nabi menetapkan warisan ke nenek itu. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar meminta agar Al-Mughirah menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan Al-Mughirah itu. Akhirnya Abu Bakar menetapkan kewarisan nenek dengan memberikan 1/6 bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Mughirah tersebut. 16 kasus di atas menunjukkan bahwa Abu Bakar telah tidak bersegera menerima riwayat hadis sebelum meneliti periwayatannya. Dalam melakukan penelitian, Abu Bakar meminta kepada periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Bukti lain tentang sikap ketat Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang telah membakar catatan-catatan hadis miliknya. Putri Aisyah menyatakan bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Menjawab pertanyaan Aisyah, Abu Bakar menjelaskan bahwa dia membakar catatannya itu karena dia khawatir berbuat salah dalam periwayatan hadis. Hal ini menjadi bukti sikap kehati-hatiannya Abu Bakar dalam periwayatan hadis. Yang kedua, pada masa sahabat Umar bin Khattab. Umar dikenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Hal ini terlihat misalnya ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Umar barulah bersedia menerima riwayat hadis dari Ubay setelah para sahabat yang lain, diantaranya Abu Dzar, menyatakan telah mendengar pula hadis Nabi tentang apa yang dikemukakan oleh Ubay tersebut. Harinya Umar berkata kepada Ubay, "Demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis ini." Apa yang dialami Ubay bin Ka'ab tersebut telah dialami juga oleh Abu Musa Asy'ari, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan lain-lain. Semua itu menunjukkan kehati-hatian Umar dalam periwayatan hadis. Larangan Umar tampaknya tidak tertuju kepada periwayatan itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan adalah yang pertama, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, agar perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Hal ini diperkuat oleh bukti-bukti berikut. Umar pada suatu ketika pernah menyuruh umat Islam untuk mempelajari hadis Nabi dari para ahlinya, karena mereka lebih mengetahui tentang kandungan Al-Quran. Umar sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Umar sekitar 300 hadis. Yang ketiga, pada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan.
secara umum kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah pendahulunya. Hanya saja langkah Utsman tidaklah setegas langkah Umar bin Khattab. Utsman secara pribadi memang tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang karena perbedaan sanad. Matan hadis yang banyak terulang itu adalah hadis tentang berwudu. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan kepada umat Islam agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi, seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para perawi tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Kebijakan para Khulafaur Rasyidin tentang periwayatan hadis sebagai berikut. Yang pertama, seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis, terutama yang ditekankan oleh Khalifah Umar. Tujuan pokoknya ialah agar periwayatan bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatian menyadari Al-Quran. Dan yang ketiga, penghadiran saksi atau pengucapan sumpah bagi periwayatan hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Selanjutnya, larangan menulis hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama, Nabi melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, dan pada kesempatan lain Nabi memperbolehkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, "Aku pernah menulis hadis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah." Yang kedua, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal, sedangkan izin ditujukan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri. Larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu yang sudah turun, sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.